Pemirsa, Ketua KPK 2011-2015 Abraham Samad mengaku pemanggilannya ke istana oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah bentuk pembungkaman. Ya, sementara staf khusus Kepala Staf Kepresidenan Sadam Al-Jihad menyatakan pemerintah membuka ruang publik seluas-luasnya bagi warga negara dalam memberikan masukan dan kritik untuk kemajuan bangsa. Dan berikut dialog secara eksklusif dalam program The Prime Show yang dipandu rekan Diandra Mukni. Anda setuju, Bang Abraham, kemarin pertemuan seperti apa? Terbukakah semua bisa bicara? Iya, terbuka dan serius. Saking seriusnya kita tidak makan malam. Jadi 5 jam ya Bang ya? 5 jam nggak makan malam. Saking serius, saya ingin menggambarkan itu sehingga Pak Prabowo menyatakan bahwa kita akan lanjutkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menggarisbawahi bahwa jangan ditafsirkan bahwa pertemuan itu mengundang tokoh-tokoh kritis itu adalah salah satu bentuk pembungkaman. Karena saya yakin orang-orang seperti saya tidak akan mungkin bisa dibungkam. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya, pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad menegaskan penegakan hukum di Indonesia harus segera dibenahi. Ya, menurutnya indeks persepsi korupsi Indonesia masih memprihatinkan dan berdampak langsung pada kepastian dunia usaha. Penegasan itu disampaikan Abraham Samad dalam diskusi panel yang digelar di Jakarta. Abraham menilai lemahnya penegakan hukum bersumber dari praktek korupsi di lingkungan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Senada dengan itu, dosen hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari menyebut kondisi penegakan hukum saat ini sudah menyimpang dari prosedur. Ferry mencontohkan praktik persidangan hingga dini hari yang dinilai merugikan terdakwa dan penasihat hukum serta menciderai prinsip keadilan. IPK kita masih rendah, maka kita harus merubah strategi pemberantasan korupsi kita. Kita harus fokus kepada area-area tertentu. Oleh karena itu kalau Anda lihat apa yang diamanahkan oleh United Nations Convention Against Corruption, itu dia mensyaratkan kalau IPK mau cepat naik secara drastis, maka harus menyentuh yang namanya judicial corruption. Selain judicial corruption, ada 4 lagi. Foreign bribery, kemudian trading influence, kemudian illicit enrichment, dan yang keempat commercial bribery. Itu yang diamanahkan. Ada beberapa contoh, jadi yang saya presentasikan itu hasil penelitian, yaitu hipotesa belum selesai ya. Yang kita lihat itu tidak profesional. Misalnya ada perkara persidangan sampai jam 2 malam. Itu apa-apaan, itu hak terdakwa untuk dilindungi. Dalam studi ya, batas waktu profesional itu jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Nah, Indonesia mengabaikan prinsip itu hingga jam 2 malam. Bagaimana orang akan fokus membela dirinya kalau sebuah perkara ditangani sampai jam 2 malam? Pemirsa, dipanggil Polda Metro Jaya pada Jumat mendatang, Komika Panji Pragiwaksono menegaskan tidak akan menghindar. Ya, Panji berjanji akan mengikuti jalannya proses hukum yang berjalan. Jadi terlapor atas tayangan mensrea, Komika Panji Pragiwaksono menegaskan dirinya tidak akan menghindari panggilan Polda Metro Jaya. Panji berjanji akan mengikuti jalannya proses hukum yang berjalan. Panji dijadwalkan dipanggil pada Jumat 6 Februari 2026 untuk dimintai klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Saya akan jalanin prosesnya saja, saya tidak akan menghindar ajakan untuk berdialog, saya tidak akan menghindar panggilan. Ketika saya dibutuhkan untuk hadir, tentu saya akan hadir. Dan itulah alasan kenapa saya datang ke sini juga. Sisanya, saya ngikutin prosesnya aja. Apapun yang terjadi di ujung, saya percaya itu untuk kebaikan, insya Allah. Sebelumnya Komika Panji telah mendatangi kantor MUI untuk bersilaturahmi dan berdialog mengenai tayangan Mensrea. Panji yakin dari karyanya yang bertujuan hanya untuk hiburan akan berakhir baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengirimkan undangan panggilan klarifikasi terhadap Komika Panji Pragiwaksono atas 5 laporan polisi dan 1 pengaduan atas tayangan Mensrea. Ya, surat panggilan sudah dikirim kepada Panji untuk hadir pada Jumat mendatang. Saudara PP
diminta untuk diundang untuk hadir klarifikasi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2026 pukul 10.00 WIB. Undangan klarifikasi atas 5 laporan polisi yang ada. Jadi, untuk proses, ini kan undangan klarifikasi, karena yang dilaporkan adalah objek yang sama, sehingga penyidik berpikir untuk penghematan waktu dipanggil secara satu waktu dalam 5. Sebelumnya, selain ke Barreskrim Polri, komika Panji Pragiwaksono juga dilaporkan ke Polda Banten atas penistaan agama. Ya, dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat yang dilaporkan ditemui pelapor dari materi stand-up komedi berjudul Menstrea. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Banten atas kasus penistaan agama. Dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat yang dilaporkan ditemui pelapor bernama Supriyatna, warga desa Cikande Permai, Kabupaten Serang dari materi stand-up komedi berjudul Menstrea. Salah satu bagian materi yang dipersoalkan adalah pernyataan Panji yang membahas pemilihan pemimpin berdasarkan aspek ibadah dengan analogi profesi pilot dan syarat sholat tidak bolong. Polda Banten membenarkan adanya laporan dan saat ini masih dalam tahap penelusuran awal. Yaitu merasa ada pencemaran di sana terkait mungkin tentang agama atau mungkin pribadi. Tapi kita lihatlah ya persesuaian dengan case-case yang lain. Menurut kuasa hukum pelapor, kliennya merasa tersinggung sebagai umat muslim karena materi tersebut dinilai telah melecehkan ibadah sholat. Dalam laporan, pelapor menyertakan bukti berupa tangkapan layar unggahan Instagram Panji dan cuplikan tayangan Menstrea. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap mantan pejabat Bea Cukai saat operasi tangkap tangan di Jakarta dan di Lampung. Ya, dari OTT tersebut KPK menyita uang tunai dan emas sekitar 3 kilogram. Juru bicara KPK mengatakan selain menyita barang bukti uang tunai yang terdiri dari mata uang rupiah dan asing, KPK juga menangkap sejumlah orang di Jakarta dan Lampung. Salah satunya mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai atau Setara Eselon II, penangkapan terkait dugaan korupsi impor. Yang bersangkutan pejabat eselon 2 di Bea Cukai. Sebenarnya sudah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Ya, itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Berapa orang? Yang mana? Yang kasus yang ini berapa orang yang diamankan? Ini ada beberapa orang yang diamankan dan ini teman-teman juga masih bergerak di lapangan, jadi nanti kita akan update perkembangannya. Barang bukti yang kedua ini kira-kira apa? Barang bukti, untuk barang bukti ada uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia untuk uang senilai miliaran rupiah. Kemudian logam mulia gitu ada mungkin sekitar 3 kilogram emas. Gitu. Soal importasi ini terkait importasi apa? Ya, terkait dengan beberapa barang yang masuk ke Indonesia begitu ya. Ya, pemirsa, selain di Jakarta dan Lampung, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menggelar operasi tangkap tangan di kantor pelayanan pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pihak kantor pelayanan pajak Pratama Banjarmasin di kawasan Lampung, Mangkurat, membenarkan adanya pejabat yang diamankan KPK untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara PLT Kabid P2 Humas Kanwil, DJP Kalselteng, Tri Wibowo menyatakan bahwa otoritas pajak menghormati langkah-langkah yang diambil oleh para penegak hukum dan akan bersikap kooperatif dalam menindaklanjuti temuan KPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.